Apakah Anda bayangkan bagaimana orang kaya menghabiskan uang mereka? Apakah Anda pikir mereka terlihat seperti orang normal? Dan mereka pergi ke setiap toko untuk berbelanja? Jawabannya tidak seperti itu. Di lobi besar, staf menyapa Jong Seon. Di bawah layanan staf, adegan belanja dimulai. Lampu di aula besar secara bertahap dimatikan. Bagian depan tiba-tiba berubah menjadi fashion catwalk. Model masing-masing mengenakan satu set pakaian untuk pergi ke catwalk. Jong Seon duduk di kursi sambil tersenyum atau menggelengkan kepalanya. Senyum adalah pilihan, gelengkan kepala bukan pilihan. Di sampingnya, seseorang sedang mencatat. Adegan saat ini hanyalah latihan. Keesokan harinya, akan ada wanita kaya yang berbelanja di sini. Jadi Jong Seon dan staf harus mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Setelah mengetahui tentang kepribadian wanita kaya itu, Jong Seon memberitahu semua orang bahwa besok mungkin akan lebih keras dari hari ini. Semuanya sudah siap, mereka hanya menunggu wanita kaya itu datang dan berbelanja. Tapi kejutan sering datang dengan sangat cepat. Di malam hari, dia bersiap untuk tidur. Ponselnya memiliki pesan masuk, dia membuka pesan untuk melihat. Di perusahaan, suaminya adalah bosnya. Tapi pesan itu sekarang memberitahunya bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita lain di departemen desain. Melihat suaminya tidur di tempat tidur, Jong Seon sekarang ingat hari sebelumnya ketika suaminya melamarnya, itu seperti kemarin. Berdasarkan nomor telepon dan pesan itu, dia menekan panggilan. Tapi dia mendengar bunyi bip, bip dari ujung yang lain. Keesokan harinya, Jong Seon tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Dia melihat rekannya Mina, lalu ke Hyuna di seberangnya. Dia merasakan ketakutan di hatinya. Dia berpikir sepanjang hari dan memutuskan untuk berbicara dengan Seongjon. Sebelum mereka bisa berbicara, telepon di sebelah mereka tiba-tiba mendapat panggilan. Orang yang menelepon ke sana adalah teman yang dia kenal juga. Tetapi bahkan jika panggilan masuk terputus, Seongjon tidak berniat menjawab telepon. Telepon berdering lagi, Seongjon akhirnya mengangkat telepon. Tapi dia hanya mengatakan beberapa patah kata dan ingin mematikannya. Menyadari ada yang tidak beres, Jong Seon tiba-tiba ingin menyapa. Seongjon membeku dan menyerahkan telepon padanya. Hai. Halo kakak ipar. Mendengar suara lawan, Jong Seon akhirnya merasa nyaman. Setelah menutup telepon, dia berpikir mungkin itu adalah pesan jahat. Setelah dia pergi, Seongjon menelepon lagi. Terima kasih. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan pesta. Semua orang dengan senang hati minum sampai malam. Setelah pesta berakhir, Seongjon menawarkan untuk membawa pulang pemimpin. Dia menyuruh Jong Seon pulang dulu, dan dia akan pulang nanti. Di taksi, Jong Seon tiba-tiba teringat pesan itu. Dia menyuruh pengemudi untuk memutar kembali mobilnya. Ketika dia sampai di sana, seperti yang diharapkan, dia melihat Seongjon masuk ke mobil sendirian. Dan Seongjon yang berjalan di depan masih tidak tahu bahwa Jong Seon mengikutinya di belakang. Mobil berhenti di depan hotel mewah. Dan setelah masuk, Jong Seon segera memanggil Seongjon. Dia bertanya di mana dia. Seongjon bilang dia akan mengirim pemimpin pulang, dia akan segera pulang. Dia bertanya dengan siapa dia. Pada saat itu, dia melihat Seongjon berdiri di depan lift lagi. Jong Seon sekarang percaya bahwa pesan itu nyata. Tetapi 3 orang berada di perusahaan pada saat itu. Siapa yang disebutkan? Suami Jong Seon dirampok oleh wanita lain. Dan orang itu adalah salah satu dari 3 orang di perusahaan. Pesan hari itu juga membuat Jong Seon tidak bisa bekerja lagi. Dia merasa ketiganya terlihat mencurigakan. Jong Seon kesal dan curhat pada pamannya. Pamannya mengatakan bahwa dia akan membantunya mencari tahu siapa orang itu, melalui nomor telepon itu. Keesokan harinya, di perusahaan, semua orang pergi bekerja dan saling menyapa. Tapi pernyataan tidak sengaja dari Hyuna mengejutkan Sang-woo. Hyuna mengatakan bahwa hujan turun deras setelah pesta. Tapi Sang-woo yang tinggal di lingkungan yang sama dengannya mengatakan tidak hujan. Ini membuktikan bahwa setelah pesta selesai, Hyuna tidak pulang. Sang-woo melihat ke arah Mina lagi dan mengatakan bahwa hari itu, dia mengemudi di belakang Mina. Dan arah yang dituju Mina bukanlah menuju rumah. Saya menjatuhkan sesuatu di restoran jadi saya kembali untuk mengambilnya. Apa yang kamu jatuhkan?
Reaksi Jong Seon membuat suasana di ruangan sedikit canggung. Jong Seon membuat panggilan telepon ke restoran. Dan mengetahui bahwa tidak ada yang kembali untuk mengambil barang hari itu. Dapat mengatakan bahwa Mina juga berbohong. Dan Yori yang baru mulai bekerja. Tapi lihat penampilannya yang jinak. Maka dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti dalam pesan itu. Sekarang, Jong Seon merasa tidak berdaya. Ketika Mina datang ke kamar Seong Jon, dia juga memperhatikannya. Hyuna merasa ada yang aneh dengannya jadi dia bertanya juga. Tapi sebelum kata-kata itu bisa diucapkan, Jong Seon terdiam lagi. Saat istirahat, Mina melaporkan sesuatu padanya. Dia tidak tahan lagi, dia akhirnya bertanya. Mina, apakah manajer menyuruhmu melakukan sesuatu yang pribadi? Urusan pribadi, tidak ada. Menerima jawaban negatif, Jeon Seong tidak bisa tidak khawatir. Ketika Mina pergi untuk membuang sampah, dia ingin memeriksa telepon Mina. Tapi sayangnya dia terlihat oleh Mina, untungnya ada yang memanggil nomor teleponnya. Hari ini, Seon Jon mengatakan untuk pergi keluar untuk rapat yang kebetulan. Mina juga meminta untuk pergi lebih awal dan mengatakan dia punya janji dengan klien. Pada saat ini, Jong Seon merasa seperti duduk di atas api. Dia kesal jadi dia buru-buru mengikuti mereka. Dan ingin tahu yang sebenarnya. Dia mengemudi dan mengikuti Mina, dan ketika dia sampai di sana, dia menemukan bahwa Mina memang berbohong. Dia pergi ke TK untuk menjemput anaknya. Bukan untuk bertemu klien. Mina meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada yang menjemput anaknya. Jadi dia hanya harus berbohong. Jong Seon mengatakan bahwa dia bersimpati dengan Mina tetapi tidak tahu bahwa Mina benar-benar tidak pulang hari itu. Dan Yori tidak ada yang luar biasa. Setelah dia sampai di rumah, dia berganti pakaian dan pergi ke hotel. Dan kemudian, saat bekerja, dia menemukan bahwa Mina memiliki kontak pribadi dengan Seong Jon. Jong Seon ingin tahu yang sebenarnya jadi dia menelepon pamannya. Dia meminta pamannya untuk segera mencari tahu nomor telepon siapa hari itu. Setelah bekerja, Jong Seon ingin kembali ke perusahaan untuk mengambil dokumen. Tetapi menerima panggilan telepon dari paman Jin Chul. Mengatakan bahwa pesan itu tidak dikirim dari telepon. Tetapi mereka menggunakan komputer untuk mengubahnya menjadi nomor telepon palsu. Alamat IP komputer itu dari komputer perusahaan Jong Seon. Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia mencari nama pengguna komputer. Jong Seon terkejut, pamannya belum selesai berbicara. Dia melihat Seon Jon dan Hyuna bersama di kantor kerja.